Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak difikirkan banyak orang. Sesuatu yang mungkin belum terbersit dalam pikiran seseorang. Namun alhamdulillah hirabbil alamin, Buya mempunyai ide, mempunyai firasat, tentu berdasarkan kehidupan dari berbagai zaman yang Buya baca dan juga Buya alami selama hidup Buya ini. Hal yang Buya akan sampaikan pada kesempatan ini, kalau nanti para pendengar mulai mendengarnya, poin ini ataupun tema ini, ya tentu akan banyak menuai istilahnya itu berbagai pendapat. Tetapi yakinlah, atau Buya punya keyakinan dan ingin meyakinkan kepada para pendengar bahwa permasalahan yang Buya sampaikan ini pasti akan terjadi juga, meskipun waktunya ribuan tahun yang akan datang atau jutaan tahun yang akan datang atau miliaran tahun yang akan datang. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemelihara, dan tentu semuanya makhluk akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk sifatnya fana, sedangkan Allah sifatnya khaliq, ataupun maksud baqa, selama-lamanya. Buya akan mulai dulu dari pengalaman Buya dan tentu dirasakan juga oleh para pendengar. Apa gerangan itu, Buya? Yang dimaksud oleh Buya berkenaan dengan dunia yang kita tempat ini. Ya, sebetulnya istilah dunia yang kita tempati ini Buya sampaikan dulu, kemudian Buya perbaiki. Sebetulnya istilahnya itu bukan dunia yang kita tempati, tetapi bumi yang kita tempati di dunia ini. Nah gitu kalimatnya itu. Bumi yang kita tempati di dunia ini. Atau boleh juga
bumi yang kita tempati pada dunia ini. Sebetulnya juga istilah bumi yang kita pakai, kalau lebih jauh kita telusuri berdasarkan Al-Quran, itu kurang tepat juga. Mengapa? Karena begini, Merkurius punya bumi, kemudian Venus punya bumi, artinya mempunyai bumi begitu, atau ada buminya gitu. Mars ada buminya, kemudian Jupiter ada buminya, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto pun ada buminya. Jadi begini, bumi Pluto, bumi Mars, istilahnya begitu. Bumi Merkurius, bumi Venus. Nah, rancu kan kalau kita sebut bumi. Apa yang tepat sebetulnya? Bumi Earth. Itu yang tepat. Bumi Earth. Jadi adil. Bumi Merkurius, bumi Venus, bumi Earth, bumi Mars, bumi Jupiter, bumi Saturnus, bumi Uranus, bumi Neptunus, dan bumi Pluto. Berbicara juga tentang Pluto ini, sebelum Buya lebih jauh membahas ya. Aneh tapi nyata, para ilmuwan pelin-pelan dulu begitu yakin Pluto itu adalah planet gitu kan. Sekarang tiba-tiba bukan planet. Buya punya kecurigaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul adzim. Kan dari Quran surat Yusuf ayat 4 ini Allah memberitahukan bahwa planet ini ada 12. Ada 11, maaf. Sedangkan wasyamsa mewakili bintang, wal qamar mewakili satelit. Jadi ada 11. Sekarang sudah diketemukan, dulunya 9. Buya masih menganggap 9 planet itu. Kok sekarang jadi 8? Kita ikut-ikutan orang awam. Buya enggak ikut-ikutan enggak. Pluto itu punya ciri planet, sebagaimana planet-planet lain. Jadi takut lebih dekat ke 11 dari 9. Kurangi 1, 8, jadi masih jauh. Mereka punya rencana untuk abad-abad. Ya, 1 abad lah. Lebih sedikit kan orang jarang yang usianya 100 tahun. Ambil abad 1, gitu, maksudnya ya. Tambah 2, ya 12 abad, di 120 tahun gitu maksudnya. Ya, mereka takut. Jadi kalau ada orang usianya 120 tahun, aduh takut nanti bisa gitu ya. Istilahnya itu mengetahui bahwa betul sesuai dengan Al-Quran planet itu ada 11. Ya, karena untuk nambah 2. Kurangi 1 akhirnya jadi 8. Artinya untuk usia 120 tahun pun orang belum tentu tahu atau bisa menemukan bahwa istilahnya itu dalam satu periode keusiaannya orang itu tahu bahwa memang planet itu ada 11 sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim surat Yusuf ayat keempat. Baik, maaf Buya menyimpang sedikit. Nah, jadi begini kalimat yang bagus. Kita sekarang sedang berada di bumi Earth pada dunia ini. Karena bumi dan dunia ini jauh berbeda. Dunia itu bandingannya adalah akhirat. Kalau kita berbicara dunia, nanti ada alam akhirat begitu. Nanti ada alam akhirat, sekarang kita di alam dunia gitu. Tapi kalau bumi itu, ya, bandingannya adalah langit. Ada bumi, ada langit. Nah, baik, para pendengar dimanapun berada.
Bumi Earth, nah supaya lebih lengkap lah. Bumi Earth yang kita tempati ini ya sudah sepuh usianya. Bahkan baginda Rasul 14 abad yang lalu sudah menyampaikan bahwa diibaratkan bumi yang kita tempati ini seperti nenek-nenek. Jadi sudah sepuh. Namun baginda Rasul, ya Rabb, ya Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baginda Rasul itu seluruh nabi ya punya sifat fatonah. Cerdasnya luar biasa. Tentu saja yang dimaksud oleh baginda Rasul bahwa bumi Earth yang kita tempati ini memang sudah sepuh, tetapi sepuh bukan diibaratkan usia bandingannya orang atau manusia. Bukan. Tapi yang baginda maksudkan, nenek-nenek dalam perbandingan usia planet. Usia perbintangan, usia persatelitan. Artinya memang usia benda-benda langit. Tidak ada yang tahu berapa usia bumi Earth ini yang kita tempati. Mungkin bisa sampai miliaran tahun. Allah ciptakan bumi Earth ini. Termasuk juga bumi Merkurius, bumi Mars, bumi Venus, bumi Pluto, dan yang lainnya. Yang 9 itu termasuk Earth. Artinya kalau usianya sudah bermiliaran tahun atau puluhan miliar tahun, maka yang dimaksud oleh baginda Rasul nenek di sini bukan berarti hitungan 10-100 tahun. Ya hitungannya miliaran tahun lagi. Sehingga perlu Buya sampaikan di sini bahwa yang dimaksud kiamat kubro sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasul, terlebih lagi begitu banyak tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dengan kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta ini. Bukan hancurnya Earth saja. Bukan hancurnya bumi Earth yang kita tempati, bukan. Seluruh alam semesta, seluruh triliunan bintang itu, seluruh triliunan satelit itu, seluruh triliunan planet itu, dan benda-benda langit yang lain yang hanya Allah yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu itu. Al-Ardi, Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata. Jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Lanjut. Fa azalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna habitu fil ardi. Wa qulna habitu fil ardi jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha wa kullun fi kitabim mubin. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Shadaqallahul adzim. Para pendengar dimanapun Anda berada,
Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang Buya tadi sampaikan, Al-Baqarah ayat 30, Al-Baqarah 32-33, Surat Hud ayat 6, kemudian juga Surat Al-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2. Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa definisi bumi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kepada kita, baik bumi Merkurius, bumi Jupiter, bumi Pluto, itu artinya bahwa bumi itu adalah daratan planet. Bahkan bukan saja daratan planet, daratan bintang. Karena wujud daripada bintang, nah, kemudian bintang yang paling dekat kepada kita, kita sebut dengan sun atau asyams dalam bahasa Arab, itu adalah wujudnya adalah wujud bentuknya daratan. Maka daratan matahari itu disebut juga bumi matahari. Termasuk juga daratan dari satelit. Earth kita punya satelit hanya satu, yang disebut dengan Al-Qamar, bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah bulan. Itu artinya daratan daripada satelit itu disebut juga bumi. Bumi bulan, bumi matahari, bumi Earth. Ya, kalau memang kita sebut bintangnya, bumi Alpha Centauri, bumi Earth, bumi Pluto, dan sebagainya. Itu kesimpulan yang pertama, menyangkut tentang definisi daripada bumi. Yang keduanya, otomatis kalau ada bumi, tentu bandingannya adalah langit. Maka definisi langit adalah udara. Di antara daratan-daratan tersebut, itu namanya langit. Udara, ruang hampa. Meskipun kalau kita lebih jauh berbicara tentang definisi ruang hampa dan udara memang agak sedikit berbeda. Tetapi dalam hal keawaman manusia umumnya sudah saja disamakan. Kita anggap bahwa udara itu menjadi adalah langit. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, ternyata ya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkut tentang bumi ini bukan bumi Earth saja. Menyangkut bumi Merkurius, bumi Mars, bumi Pluto, dan bumi planet-planet yang lain. Untuk Bima Sakti itu yang disebut oleh sebagian astronot adalah 12 atau 9 yang ada. Menurut Quran Yusuf ayat 4 itu sebetulnya ada 11. Ada asyar kaukaban. Kesimpulan ketiga, Buya ulangi bahwa yang dimaksud dengan bumi yang Allah maksudkan dalam Al-Quran ataupun hadis bukan bumi Earth saja. Bumi di luar Earth pun, daratan di luar Earth pun, itu adalah bumi. Coba kita perhatikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Buya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan ingatlah tatkala berfirman Rabbuka Tuhanmu Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil malaikati kepada para malaikat. Ini sesungguhnya aku ja'ilun akan membuat menciptakan fil ardi di muka bumi ini khalifah, yang istilahnya itu yang diberi kekuasaan oleh Allah, kepercayaan oleh Allah untuk membenahi, mengurus bumi ini supaya lebih banyak manfaat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Nah, fil ardi dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bukan ardi bumi Earth, bukan.
Bukan bumi yang sekarang kita tempati, bukan. Kalau begitu bumi yang mana ya Allah? Allah yang Maha tahu. Ya mungkin bumi Merkurius bisa saja. Bumi Venus bisa saja. Bumi Mars bisa saja. Ya. Di ayat lainnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata. Wa qulna ya Adamu uskun. Wa qulna dan kami berfirman, ya Adam, hei Adam, uskun, tinggallah kamu. Wa zawjuka dan juga istrimu Siti Hawa, al-jannata, di surga ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Ardi di mana Nabi Adam diciptakan. Berikutnya Siti Hawa diciptakan. Disebut oleh Allah ardi itu sebagai jannah. Surga. Tentu bukan surga yang dimaksud surga Jannatun Naim. Surga Firdaus yang nanti dipersiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan. Surga di sini adalah tempat yang indah, tempat yang nyaman. Ya. Yaitu pada saat Nabi Adam di bumi itu disebut Al-Jannah. Bukan surga yang dijanjikan. Bukan artinya sudah enak Nabi Adam dan Siti Hawa. Gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah huldi, jadi kami begini nasib di bumi ini. Bukan. Entah di planet yang mana itu, Allah yang Maha tahu. Mengapa Buya berkesimpulan bahwa itu bukan surga yang dijanjikan? Pertama, surga yang dijanjikan itu adalah surga yang selama-lamanya penghuninya di sana tidak pernah dikeluarkan. Khalidina fiha abada. Tapi kan buktinya surga jannah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Pada saat itu Nabi Adam tidak boleh memakan satu buah yang ada di pohon itu. Tetapi Nabi Adam justru istilahnya itu mengikuti godaan setan, akhirnya diusir. Ihbitu. Turunlah kamu. Diusir dari surga itu, dari bumi itu. Entah di mana, planet yang mana. Yang kedua, alasannya, surga itu bukan surga yang dijanjikan Allah. Kan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Iblis lanatullah. Setan lanatullah. Jangankan iblis, moyangnya pendosa. Orang-orang yang non-muslim pun, yang tidak masuk agama Islam, wa may yabtaghi ghairil islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, rugi neraka. Nah, sedangkan saat itu iblis bisa menggoda Adam dan Hawa. Bisa masuk. Berarti bukan surga yang nanti dijanjikan Allah. Bumi cuma indahnya luar biasa. Yang ketiga, yang namanya di surga tidak ada larangan. Nanti surga yang dijanjikan itu tidak ada larangan. Tidak ada. Sedangkan di surga yang disebutkan dalam Al-Baqarah itu, Nabi Adam maksudnya alaihissalam tidak boleh memakan buah dari pohon itu. Cukuplah tiga alasan dulu. Nah, jadi bumi yang Nabi Adam awal diciptakan, bukan bumi yang kita tempati. Bumi yang kita ditempati sekarang ini adalah bumi yang Allah perintahkan dari bumi itu turun ke bumi lain. Itu bumi titik-titik, wallahu alam.
tapi Allah turunkan ke bumi Earth ini. Gitu. Apa artinya itu? Bahwa planet-planet lain pun jelas, di planet-planet lain pun, di bumi planet lain pun ada kehidupan. Bukan di bumi Earth saja, di bumi lain Earth juga ada kehidupan. Ada kehidupan. Terutama mungkin ya kaum jin sudah lebih awal. Karena mereka hidup lebih awal, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal. Kita kan belakangan. Sehingga ini maksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Ya, surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah tatkala idza zulzilatil ardu zulzilah. Bagaimana bergoncangnya bumi segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu as'alaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, materi-materinya, saking goncangan yang luar biasa. Itu juga bumi. Bumi yang mana, Bu ya? Seluruh bumi. Seluruh daratan yang disematkan kepadanya. Baik kepada planet, mungkin kalau kepada planet, goncangan bumi Merkurius, goncangan bumi Jupiter, goncangan bumi yang lainnya, termasuk bumi Earth, termasuk goncangan bumi matahari, goncangan bumi bulan dan sebagainya. Karena matahari pun punya daratan dan bulan pun punya daratan. Bahkan yang lebih mengagetkan juga, kalau Buya tidak kaget. Terlebih lagi Allah memberikan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ini yang belakang. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah Maha mengetahui sumbernya. Ini yang terakhir. Wa mustaudaha, dan Allah Maha mengetahui penyimpanannya. Ini luar biasa. Yang namanya penyimpanan, ambil simpan, ambil simpan. Ambil planet sana, simpan di sini. Ambil planet sini, simpan sana. Ambil planet sana, pindahkan, simpan planet sana. Allah yang mengatur itu semua. Jadi yang dimaksud dengan kiamat kubro itu hancurnya alam semesta seluruhnya. Seluruhnya. Bukan bumi Earth ini saja. Makanya kadang-kadang Buya ingin ketawa. Orang bilang, wah ini perang ini dengan perang ini. Nanti perang besar ini akan menjadikan kiamat. Begitu ego sekali kita ini. Memangnya hanya Earth saja yang ada di muka bumi ini. Berapa triliun planet yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para pendengar dimanapun Anda berada. Baik. Sudah kita menyimpulkan itu, mudah Buya menerangkannya. Berikutnya begini. Bumi Earth yang kita tempati sekarang ini, Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Gempa begitu sangat sering terjadi. Korban terus berjatuhan. Kebakaran hutan terus sambung menyambung. Polusi udara begitu sudah sangat luar biasa terjadi
di belahan bumi Earth ini. Kekotoran, kejenuhan, sudah rusaknya yang disebut dengan habitat di lautan. Sudah begitu luar biasa karena memang manusia tidak disiplin membuang sampah sampai masuk ke lautan, sudah kotor. Belum lagi berbicara tentang rumah kaca kita, yaitu ozon. Menurut para peneliti, ozon kita ini sudah banyak yang sedikit bolong-bolong, nanti banyak. Kalau ozon sudah tidak ada, artinya yang namanya kebakaran hutan itu bisa tiap hari terjadi. Meskipun tidak panas yang disebabkan oleh hawa bumi dari bawah, tapi memang cahaya matahari sudah tidak ada tedeng aling-aling untuk masuk ke bumi Earth ini. Belum lagi yang disebut dengan polusi tanah, polusi air. Bagaimana manusia sekarang ini sudah mengeksploitasi dengan habis-habisan. Ya nggak apa-apa lah memang. Kalau memang itu diperlukan untuk beribadah. Eksploitasi seluruh sumber daya alam, tambang minyak dan sebagainya. Kalau diteropong dengan kaca kesehatan bumi Earth ini, sudah menjelang mau setruk. Bumi Earth yang kita tempati ini. Belum lagi sesuatu hal yang tidak mungkin kita halangi. Apa Buya yang tidak mungkin kita halangi? Pertambahan jumlah populasi dunia ini. Sekarang kan sudah 7 miliar populasi bumi Earth ini. Tidak bisa istilahnya itu dikurangi dan tidak boleh kita mengurangi. Serahkan kepada Allah berapa banyak kalau mau menciptakan manusia melalui rahim kaum akhwat, kaum ibu. Buya sangat tidak setuju dibatasi. Gimana dibatasi? Jangan berpikir dibatasi lah. Pikirkan ini yang Buya akan sampaikan sekarang ini. Dibatasi segala. Secara alami saja. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Berapapun banyak Allah ciptakan, Allah sudah sediakan buminya. Cuma bukan bumi Earth ini saja yang satu mangkuk, ya. Maksud Buya begini. Kalau kita hanya mengandalkan bumi Earth saja yang kita tempati, celaka, sungguh celaka. Akan terjadi suatu saat nanti entah berapa ribu tahun ke depan, akan terjadi kanibalisasi di antara manusia. Makanan sudah habis, akhirnya manusia makan manusia. Saling bunuh yang penting, populasi bumi Earth ini misalkan sekian ratus atau sekian puluh miliar daya tampungnya. Di luar itu, wah sudah. Itu pasti terjadi. Yang namanya jumlah populasi dibatasi atau tidak dibatasi, ujung-ujungnya akan sampai ke batas jenuh maksimal bumi Earth ini bisa menampung. Gitu. Apa kira-kira solusi yang akan Buya sampaikan pada kesempatan ini? Solusi yang Buya sampaikan pada kesempatan ini tolong disampaikan kepada para ilmuwan. Disampaikan kepada para aparat kesananya, kepada presiden, perdana menteri, raja dan sebagainya. Buya mengusulkan punya solusi. Sudah harus mulai. Mulai apa Buya? Harus sudah mulai sejak ini kita berpikir buka kapling di bumi Merkurius. Buka kapling di bumi Venus. Buka kapling di bumi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan 2 planet lagi cari. Sesuai dengan Al-Quran sudah menginformasikan ahada asyara kaukaban.
wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bukan memberikan informasi. Harus sudah mulai kita ini. Jangan berdiam diri saja di bumi earth ini. Ayo, kita sudah mulai berpikir pindah ke bumi yang di sana. Harus sudah mulai. Terutama para kepala negara yang punya pemikiran futur ke depan. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dan jin banyak tanpa batas, kalau memang tempat tinggalnya juga banyak dan tanpa batas. Allah itu luar biasa maha kayanya. Allah luar biasa Rahman dan Rahimnya. Tidak mungkin menciptakan manusia, jin dan makhluk yang lain begitu banyak Allah. Sampai bagian Rasul, aku begitu senang bahagia nanti di hari kiamat melihat umatku paling banyak. Kalau Allah tidak menyediakan tempat yang luas dan tidak terbatas. Harus sudah mulai ini. Jangan rame terus perang. Jangan rame terus ada yang sombong takabur kepala negara. Maunya jajah sini, jajah situ. Jangan terus menggali, mengeksploitasi untuk demi kepentingan konsumtif. Agak mending konsumtif yang jahatnya itu eksploitasi kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia dijadikan untuk saling bunuh di antara manusia. Ingin mempertontonkan kehebatannya, kekuatannya, kedidayaannya, persis seperti Firaun dulu, Namrud dulu. Ujung-ujungnya mati. Tidak berbekas sampai sekarang. Solusi yang Buya sampaikan pada kesempatan ini, yuk kita mulai berpikir untuk pindah ke bumi yang lain. Mungkin bumi yang dulu awal Nabi Adam AS diciptakan yang disebut Al-Jannah, yang indahnya luar biasa. Nganggur mereka sekarang ini. Mungkin kalau Jupiter punya bicara, kenapa manusia di bumi Earth saja mereka tinggalnya maunya. Ini nih alam planet aku ini, planet Jupiter ini indahnya. Yuk datang ke sini, mulai berpikir. Pluto, Saturnus, Uranus. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sangat jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Ya ma'syaral jinni wal insi. Hei masyarakat jin dan masyarakat manusia. Ini statautum jika kalian mampu angtang fudu min aktoris samawati wal ardi untuk menembus langit, menembus bumi, penjuru langit, penjuru bumi. Fangfudu, tembuslah oleh kalian. Tembus. Allah memerintahkan. Perintah Allah. La tangfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembus penjuru langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Sultan inilah yang menjadi syarat utama kita bisa pindah dari bumi earth ini itu ke depan. Allah menantang. Jangan lupa berpikir ini. Ingat suatu saat nanti bumi earth ini yang kita tempati ini akan habis daya tampungnya.
Bukan berbicara dibatasi, tidak dibatasi, jangan dibatas-batas. Buktinya di negara kita ini, di dunia maksudnya. Maksudnya di bumi Earth ini yang kita sekarang tempati. Ada satu bangsa yang populasi negaranya itu hampir 2M. Apa yang kita lihat? Negara yang populasinya 2M itu majunya bukan main. Teknologinya, kemiliterannya, budayanya. Bukan arah membatasi, bukan. Dibatasi, tidak dibatasi, ujung-ujungnya bumi Earth ini akan ada kejenuhannya. Wah, habis tempatnya. Apa yang terjadi? Buya tadi katakan, kanibalisasi, saling bunuh. Sebelum ini terjadi jauh-jauh sekarang, Buya mengingatkan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisultan kekuatan itu pertama, sultan apa Buya? Sultan keinginan nih. Dari hati yang paling dalam ada. Sultan keinginan. Kekuatan keinginan. Didorong dengan keharusan. Tanpa ini kita bisa membiarkan generasi penerus kita, anak cucu cicit kita, mereka menjadi kanibalisasi nantinya. Jadi sultan keinginan yang kuat, himmah yang kuat. Yang kedua, kecerdasan kita, pikiran kita yang kuat. Dalam pengertian kita mesti sadar, sesadar-sadarnya. Bumi Earth yang kita tempati ini, sabda Rasul sudah sepuh. Polusi udara, polusi tanah, polusi air, laut sudah rusak, udara sudah rusak. Rumah kaca kita, ozon maksudnya sudah begitu bolong-bolong. Kebakaran hutan di mana-mana. Eksploitasi alam, sumber daya alam, minyaknya, batu baranya, seluruhnya. Dan bagaimana kita ini sudah merusak bumi ini. Maka masih ada kesadaran. Solusi yang kedua, sadar bahwa kita ini harus berpikir tentang pindah dari bumi ini. Bukan pengertian pindah eksodus semuanya. Ya mungkin dari suatu saat nanti memang sudah waktunya. Kita sudah punya ilmunya. Yang Buya akan nanti sampaikan sebagai dasar-dasarnya. Ya misalkan setengahnya, 3/4-nya dan lain sebagainya. Yang ketiga. Setelah kita keinginan yang sultan keinginan, sultan kecerdasan, kesadaran. Yang ketiga sultan pendanaan ini. Dananya harus besar, bahkan super besar. Sultan dana biaya keuangan yang luar biasa. Mungkin bukan triliun lagi, sudah masuk ke biliun dan miliun. Kita berbicara miliun itu kan triliun-triliun. 1 triliunnya ada 1 triliun. Itu miliun namanya. Bagaimana kita di sini mesti berpikir ke itu. Dana harus kuat dana. Nah, maka dalam hal ini pendanaan kita harus kuat. Solusi yang keempat. Para ilmuwan ya yang sangat Buya banggakan. Dimanapun Anda berada, coba bikin semacam seminar di antara Anda semua tentang rencana kita ke depan pindah sebagian ke bumi yang lain. Ya yang dekat dulu lah, Venus, Mars lah, yang dekat-dekat dulu. Ada seminar. Bikin seminar yang lengkap dan sempurna. Sehingga sampai tertera ada angka garis merahnya. Ada angka yang berapa nanti kita diperlukan supaya kita bisa berangkat pindah ke bumi merah Mars misalkan.
Setelah seminar itu, kaum ilmuwan, tolong perwakilan Anda semua datangi kepala negara di bumi Earth ini. Kasih beliau-beliau penjelasan. Kasih beliau-beliau tentang istilahnya itu, diingatkan, kasih ingatan. Kalau tidak begitu ke depan akan terjadi kalibalisasi. Kita tidak bisa pasrah. Kita mesti pindah ke bumi yang lain. Sehingga nanti setelah muncul biaya, ilmuwan meyakinkan para kepala negara. Maka pada akhirnya ilmuwan menjadi mediator para kepala negara untuk membentuk suatu istilahnya itu organisasi atau apakah namanya, yang jelas pendanaan untuk pindah dari bumi Earth ini ke bumi-bumi yang lain. Artinya dana yang sebesar itu, ya, tentu saja perlu seluruhnya ikut campur. Negara yang kaya, negara yang berkembang, negara yang miskin, sesuai dengan kemampuannya, mesti nabung, bergabung dana itu. Dana itu kapan harus terkumpul, kemudian dana yang besar itu berapa termin. Ya, kalau kita berbicara termin, Buya sampaikan. Termin yang pertama, Buya usulkan membuat laboratorium raksasa. Atau lebih lengkapnya, laboratorium ruang angkasa raksasa. Laboratorium ruang angkasa raksasa. Itu termin pertama. Dan dipikirkan juga oleh semuanya, ilmuwan dan kepala negara, berbicara tentang astronot orangnya. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang kapan dimulai percobaan-percobaan berangkat ke bumi yang lain. Baik, untuk laboratorium ruang angkasa raksasa, Buya usulkan lab raksasa itu Buya ambil dasar kebijakan. Dasar kebijakannya 20% penelitian satelit, 20% dasarnya itu penelitian bintang, matahari yang dekat dulu, dan yang 60% untuk dasarnya itu 60% penelitian planet. Yang memang kenapa 60% Bu ya? Karena memang kita akan berbicara tentang pindah planet ke planet lain. Wah, tentu itu dibahas berbagai. Setelah itu tentu yang disebut dengan persiapan astronot yang profesional. Dipersiapkan dengan baik para astronotnya yang profesional. Tidak melihat ras. Tidak melihat ras. Tetapi yang bersih disiapkan itu berbicara tentang akidah. Yang yakin akan kebesaran Allah lah yang akan kuat. Meskipun mati dalam itu termasuk syahid. Karena dalam rangka memperjuangkan ini orang-orang yang sampai nanti ke belakang kanibalisasi. Jadi unsur kemanusiaannya. Yang ketiga, unsur apa Bu ya? Unsur praktisnya. Prakteknya, termin-terminnya. Nah, untuk termin-terminnya Bu ya juga ambil 3. Yang pertama yang disebut dengan standarisasi. Atau lebih baik standar lah. Standar yang sifatnya dekat, berangkat pulang. Kemudian yang kedua disebut dengan standar, kemudian medium. Berangkat, jangan pulang, diam, nyambung. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan apa itu namanya itu? Premium. Kalau sudah derajatnya, tingkatannya premium, sudah mesti berangkat dari bumi Earth ini sampai bumi Mars.
Allah ya Rabbi ya Karim. Luar biasa ini. Kalau ada kemauan, di sana ada jalan. Ingat itu. Yang tadi Buya sampaikan. Kemudian tentu saja berbagai kebijakan nanti dibikin dari organisasi itu. Yang tidak terlibat, yang jangan terganggu oleh kepentingan-kepentingan lain. Semuanya sadar. Permusuhan di antara kita ini di bumi earth ini, kesampingkan dulu. Kita sayangi anak cucu cicit kita nanti, jangan sampai kanibalisasi. Saling bunuh mereka demi ingin diam di sini, bertahan hidup. Lupakan itu semua. Lupakan permusuhan, intrik pribadi, kejayaan negara dan sebagainya. Bahwa dana itu memang betul-betul digunakan untuk dana bersama, kita bisa pindah ke bumi yang lainnya, planet lain. Nah, tentu saja memang ada kebijakan. Negara-negara yang rutin dan cukup besar nyumbangnya, ya tentu diberi coupling yang cukup luas juga nanti di sana. Itu bisa diaturlah bersama. Ya. Bagaimana nanti komunikasi, Buya yakin sekali. Allah memberikan firman-Nya. Ya ma'syarul jinni wal insi, sampai melibatkan jin ini. Nah, memang jin sudah lebih jauh. Ini stata'tum ang tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu, silakan. La tanfudhuna illa bisultan. Kekuatan itu, dana, kemauan, keinginan, kesadaran, dana pelatihan dan sebagainya. Kekuatan pelatihan dan sebagainya. Itu para pendengar pembahasan Buya kali ini agak aneh juga nih. Tapi kalau kita renungkan sejenak kata-kata Buya tadi, coba. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan hal-hal yang sebetulnya masih jauh tentu. Ya, kita alami. Tetapi alangkah baiknya kalau dari sekarang kita sudah mulai berpikir ke sana. Mohon maaf, sangat mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Yang benarnya tentu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.